Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Palevi. Prodi Bimbingan dan Konseling. NPM saya 220301 0007. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang sudah saya rangkum di PPT, yaitu pengertian bullying. Nah, yang belum tahu bullying, sini aku kasih tahu. Yang pertama adalah bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, baik itu secara fisik, verbal, sosial maupun cyber. Cyber itu bisa dibilang pakai HP lah ya. Verbal itu secara kata, terus fisik itu secara kekerasan. Ada dampak bullying di sini. Yang materi kedua ada dampak bullying. Dampak bullying bisa melibatkan dampak emosional. Bullying dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada korban serta mempengaruhi kesejahteraan atau psikologis mereka. Yang kedua yaitu dampak pendidikan. Bullying dapat mengganggu proses belajar mengajar, mengakibatkan ketidaknyamanannya di sekolah dan menurunkan motivasi siswa untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu dampak jangka panjang. Bullying dapat meninggalkan bekas trauma dan mengaruhi kepercayaan diri korban hingga usia dewasa. Seperti contoh, ketika kamu dibully, terus kamu mengingat hal itu terus menerus. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis bullying. Maaf ya. Yaitu yang pertama yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu bullying fisik, meliputi pukulan, tendangan atau tindakan kasar lainnya yang menyebabkan cedera fisik pada korban. Yang kedua yaitu bullying verbal, termasuk ejekan, celaan, ancaman, dan penghinaan secara lisan atau tulisan yang merugikan korban secara emosional. Ngeri juga ya. Yang ketiga ini paling sering dilakukan di tahun ini, yaitu bullying sosial, melibatkan penolakan, pengecualian atau penyebaran gosip memalukan korban di antara teman-temannya. Nah, ini pasti dilakukan oleh oknum-oknum yang membuli di sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, banyak lah. Yang keempat yaitu faktor individu. Faktor-faktor yang mengaruhi bullying. Yang pertama yaitu faktor individu. Masalah perilaku, rendahnya empati, dan kurangnya keterampilan sosial merupakan faktor individu yang dapat mengaruhi perilaku bullying. Faktor lingkungan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, ketidaksesuaian lingkungan di sekolah atau tempat kerja seperti normal, agresif, dan kurangnya pengawasan dapat meningkatkan resiko terjadinya bullying. Yang ketiga yaitu faktor kultural. Faktor-faktor seperti penekanan dan kekerasan sebagai solusi diskriminasi dan ketidaksertaan dapat mempengaruhi budaya tempat terjadinya bullying. Yang terakhir ada tanda-tanda seorang mengalami bullying. Yaitu yang pertama, perubahan perilaku. Seorang yang mengalami bullying cenderung menunjukkan perubahan perilaku seperti penarikan diri atau agresivitas yang tidak lazim. Seperti contoh, yang biasanya ekstrovert tiba-tiba menjadi introvert dan tidak suka berbicara. Itu bisa jadi dampak bully sih. Yang kedua adalah cedera fisik. Kecurigaan terhadap kemungkinan cedera fisik pada tubuh seseorang adalah tanda potensi bahwa mereka menjadi korban bullying. Biasanya sih karena pukulan, tendangan, atau perkelahian mungkin. Yang ketiga yaitu penurunan prestasi. Bila seseorang tiba-tiba mengalami penurunan prestasi, ini dapat menjadi indikasi bahwa mereka sedang mengalami tekanan atau perlakuan tidak menyenangkan di lingkungan mereka. Mungkin yang biasanya seperti contoh yang biasanya ranking 1 tiba-tiba jadi ranking 8, lah kok bisa? Biasanya kena bully. Mungkin aja. Itu tanda-tandanya. Yang terakhir adalah pencegahan bully. Bully bisa dicegah kalau kita menggunakan beberapa teori ini, yaitu pengembangan kebijakan anti-bully. Sekolah perlu memiliki kebijakan yang jelas dan tindakan preventif untuk mengatasi dan mencegah kasus-kasus bullying. Jadi sekolah harus
benar-benar tegas karena bully itu sangat merugikan murid-muridnya. Sangat-sangat merugikan sekali. Yang kedua adalah penampilan nilai empati, menyuarakan pentingnya merasakan empati dan menghormati perbedaan individu agar tercipta lingkungan yang inklusif, seperti kita menghormati orang lain dan tidak membuli sesama. Yang ketiga adalah sosialisasi kepada siswa dan orang tua. Penyuluhan dan sosialisasi mengenai efek dan akibat dari bullying perlu diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat. Seperti contoh, ketika ada pembuli dan dia selalu dibela orang tua, kita sebagai guru BK harus memberitahu orang tua bahwa tindakan anaknya itu salah, karena kalau dibiarkan itu akan menjadi sarang bully. Maka dari itu tegahlah sebelum terlambat. Ya, itu saja dari aku. Terima kasih.